إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ingatkan kepada para jamaah sekalian bahwa kita berada di masjid ini dalam rangka untuk Jumatan. Karena itu mohon untuk duduk dengan rapi, fokus mendengarkan khatib, baik yang dewasa maupun yang anak-anak. Adik-adik yang ikut Jumatan tolong diam, tenang mendengarkan Jumatan dan tidak ramai sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan Jumatan. Bahkan Allah melarang tindakan yang produktif untuk dilakukan dalam rangka menghadiri Jumatan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan praktek jual beli. Allah melarang jual beli yang itu produktif bagi kehidupan manusia dalam rangka agar mereka bisa fokus untuk melaksanakan Jumatan, menunjukkan bagaimana perhatian yang diberikan oleh Allah bagi para hambanya untuk bisa hadir dan mendengarkan Jumatan ini secara maksimal. Salah satu di antara manfaat ketika tausiah dari Al-Quran dan Sunnah itu didengarkan oleh seorang mukmin, maka akan memberikan kehidupan yang baik baginya. Allah Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya jamaah dimakan Allah, perlu kita pahami bahwa dari sekian banyak ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama, di sana ada ilmu yang wajib dan di sana ada ilmu yang sifatnya anjuran dan ada ilmu yang sifatnya wajib kifayah untuk dipelajari. Sebagai seorang muslim, setiap kita dituntut untuk belajar ilmu yang sifatnya fardu ain. Tidak boleh satupun di antara seorang muslim yang tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penyesalan yang dilakukan oleh penduduk neraka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, disebabkan karena ketika di dunia mereka tidak mempelajari ilmu yang wajib. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat yang ke-10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, andaikan dulu kami mau mendengar, kami mau menggunakan pikiran kami. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil. Andaikan dulu kami mau mendengar, mau menggunakan akal kami untuk merenungkan ayat-ayat Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kita tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Sehingga mereka sebutkan alasan kenapa mereka menyesal ketika masuk neraka, karena mereka tidak mau belajar ketika di dunia. Dan jamaah yang dimulakan Allah Ta'ala, pada waktu manusia
ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur, jawaban tidak tahu tidak diterima. Jawaban tidak tahu akan tetap dihukum. Anda bisa mengelak dengan jawaban tidak tahu ketika di dunia. Kenapa Bapak melakukan pelanggaran ini? Kita bisa mengatakan saya tidak tahu dan itu memungkinkan untuk dimaafkan. Tapi ketika di alam kubur, jawaban tidak tahu tidak diterima, sehingga orang yang menjawab tidak tahu tetap akan dipentung oleh malaikat. Nabi SAW bercerita dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad, ketika beliau memberitahu kepada kita kondisi seorang mayit yang telah ditinggalkan oleh para pengiringnya ketika di alam kubur. Nabi SAW bersabda, "Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu." Seorang hamba ketika sudah ditinggal oleh orang yang mengiringinya dan berangkat pergi orang-orang yang mengiringinya, innahu la yasma'u qur'ani alihim. Dia berada dalam kesepian dan subhanallah, mayit ini mendengarkan suara sandal orang-orang yang mengantarkannya. Anda bisa bayangkan anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya dan dia melihat perpisahan dengan orang tuanya akan semakin sedih daripada ketika dia ditinggal dan tidak mengalami perpisahan. Mayit ketika dia dimasukkan ke alam kubur, Allah perdengarkan suara sandal teman-temannya agar membuat dia semakin merasa kesepian. Lain halnya ketika orang itu datang ke rumah, anak kecil datang ke rumah, ternyata rumah kosong, orang tuanya mana? Sudah pergi. Dia sedih. Tapi lebih sedih ketika dia ditinggal orang tuanya dan dia melihat orang tuanya pergi. Membuat dia semakin sedih. Bayangkan ketika kita menjadi mayit, lalu kita berada di dalam kegelapan kuburan, kita mendengar satu demi satu suara sandal meninggalkan kita. Kita ditinggal sendirian. Atahu malakan. Kemudian datang dua malaikat. Fa'aqadahu, kemudian malaikat ini mendudukkan si mayit. Fayaqulan, lalu malaikat ini bertanya dengan pertanyaan di alam kubur. Salah satunya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap yang kau berikan terhadap orang yang telah diutus oleh Allah ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim ahlu sunnah yang dia komitmen dengan ajaran Nabi SAW akan bisa menjawab dengan tegar, dan itulah al-qaulu tsabit, yutsabbitullahu bil qauli tsabit. Allah Ta'ala memberikan keteguhan hati bagi orang mukmin sehingga dia bisa menjawab dengan tegas. Wa ammal kafiru awil munafik, sedangkan orang munafik dan orang kafir, orang yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan pelajaran agama, tidak pernah memaksakan dirinya untuk sinau agama, maka dia mengatakan fayaqul la adri, aku enggak tahu. Apakah jawaban tidak tahu ini diterima? Maka malaikat ini mengatakan fayuqal la daraita wa la talait, kamu enggak tahu dan enggak mau baca, kau enggak tahu dan enggak mau belajar. Sehingga orang yang menjawab tidak tahu dijawab oleh malaikat, kau enggak tahu dan enggak mau belajar. Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadid, lalu dia dipentung dengan menggunakan pentung dari besi. La haula wala quwata illa billah. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, jangan remehkan masalah ilmu agama. Bisa jadi Anda punya kesibukan, tapi sepenting apapun kesibukan Anda untuk kegiatan dunia, akhirat jauh lebih penting dari segalanya. Karena itu sisihkan waktu, bahkan kalau bisa lebih dominan, gunakan waktu Anda untuk mengenal ilmu wajib yang tidak boleh bagi siapapun untuk tidak mengetahuinya. Apabila orang berada di alam kubur, ketika dia menjawab la adri, aku enggak tahu, ternyata malaikat tidak mau menerima jawaban semacam ini, dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hukuman baginya. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan limpahan hidayah kepada kita sehingga kita punya kesadaran untuk mau belajar ilmu agama. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah.
Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaum muslimin, jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi semacam ini sebenarnya sudah telah kita jumpai dalam kehidupan di dunia. Anda bisa lihat ketika seorang aparat dia menangkap salah satu pengendara kendaraan yang ternyata melanggar lalu lintas. Mungkin dia melawan arus atau mungkin dia melanggar lampu merah dan yang lainnya. Pada saat dia ditilang tidak ada alasan, saya tidak tahu. Pada saat dia ditilang tidak ada alasan, saya nggak tahu Pak, kalau ternyata ini adalah lawan arus. Tetap dia akan ditilang. Itu manusia terhadap manusia. Yang hukum ini adalah buatan mereka dan bisa ditoleransi. Dalam masalah agama, ketika di dunia orang bisa beralasan tidak tahu. Kenapa Anda tidak mengerjakan kewajiban A? Kenapa tidak mengerjakan kewajiban B? Orang yang tidak tahu dimaafkan, tapi yang tidak mau tahu tidak pernah dimaafkan. Karena dibedakan antara orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau tahu. Bagaimana kesimpulan orang yang tidak mau? Orang yang tidak mau tahu, mereka sudah mendapatkan tanda-tanda datangnya hidayah. Ada di sekitarnya, mudah untuk diakses, bisa bagi dia untuk mempelajarinya, tapi dia menghindarinya. Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan yang aku berikan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan akan aku kumpulkan kelak di hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Orang ini pun bertanya, kenapa ya Allah engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Allah berfirman menjawab pertanyaan orang ini, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena dulu telah datang penjelasan dari kami, tapi kau tinggalkan itu. Kau tidak mau mendengarkannya. Kajian ada di samping rumahnya, tapi dia nggak pernah mau tahu. Dia nggak ngerti tentang agama dan kebodohan itu dibiarkan begitu saja. Padahal dalam masalah hukum negara, orang nggak tahu di hadapan hakim dia bilang saya nggak tahu hukum ini, hakim tetap akan menghukumnya. Itu ilustrasi di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima orang yang beralasan tidak mau tahu. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, telah datang kepadamu hukum-hukum kami, fanasitaha, tapi kau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini pula kau dilupakan. Karena itu jamaah dimakan Allah, sekali lagi pahami di sana ada ilmu wajib. Ilmu wajib dalam masalah akidah, semua mukmin harus tahu. Ilmu wajib dalam masalah ibadah, setiap muslim harus ngerti. Ilmu wajib dalam masalah muamalah, semua orang yang bermuamalah, bertransaksi, jual beli maupun yang lainnya wajib paham. Karena kalau tidak pasti dia akan berdosa. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mudahkan langkah kita untuk belajar ilmu agama. Kalaupun bagi Anda yang belum pernah menyentuhnya, mulai hari ini tekadkan dalam diri Anda, saya harus menjadi seorang muslim yang melek agama. Jangan biarkan kebodohan melekat pada diri kita tentang masalah agama. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita hidayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.